Toksin atau racun di dalam pikiran itu bisa beraneka ragam bentuknya. Bisa berupa pikiran-pikiran yang teracuni oleh hal-hal yang saru. Apa itu hal saru? Di dalam kamus dikatakan hal saru itu bisa berupa pikiran-pikiran yang tidak senonoh, pikiran-pikiran yang dipenuhi oleh kedagingan dan hawa nafsu. Dan hal yang saru juga bisa berarti sesuatu yang tidak nyata, sesuatu yang sebenarnya belum kelihatan tetapi dipikirkan begitu rupa. Termasuk di dalamnya juga kekhawatiran atau kecemasan akan sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi atau bahkan tidak akan terjadi. Dan masih banyak lagi racun-racun atau toksin di dalam pikiran kita. Belum lagi berbagai macam pikiran-pikiran buruk negatif tentang orang lain atau terhadap orang lain. Dan pikiran-pikiran ini adalah pikiran yang keliru. Pikiran yang berdasarkan kebohongan yang dipercaya mungkin bertahun-tahun atau sudah diindoktrinasi di dalam pikiran kita sejak masa kanak-kanak. Kebohongan-kebohongan yang kita percayai dan itu meracuni pikiran kita sampai dewasa. Ini membentuk perspektif kita. Apalagi dari tradisi-tradisi yang sebenarnya tidak sesuai dengan sabda Tuhan, yang sama sekali salah dan keliru. Karenanya maka betapa kita penting supaya kita bisa membersihkan racun-racun atau toksin di dalam pikiran. Karena tidak dapat kita diamkan begitu saja. Kita menjadi penting untuk melakukan detoksifikasi pikiran, yaitu menangkal racun-racun yang memenuhi pikiran-pikiran itu. Dengan cara apakah detoks pikiran kita lakukan? Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari 2 ayat Sabda Tuhan. Pertama dari Mazmur 94 ayat 18-19. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Lalu kemudian yang kedua dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mazmur 94 yang tadi dibacakan adalah sebuah mazmur dalam pergumulan si pemazmur ini mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran-pikirannya atau batinnya. Sesuatu yang di dalam yang di luar tidak tampak, tapi di dalam dirasakan dan dipikirkan. Salah satunya yang tercantum tadi ayat 18-19, problem hidup itu bermula dari pikiran. Karena dikatakan ketika aku berpikir kakiku goyang. Apakah ketika orang berpikir kakinya goyang, itu sudah goyang? Belum tentu. Bisa jadi itu hanya pikirannya semata. Dan inilah yang lalu mempengaruhi bagaimana dia berperilaku atau bersikap. Karena dia berpikir kakinya goyang, dia menjadi tidak yakin atau tidak percaya diri. Karena dia berpikir kakinya goyang, dia mungkin jadi tidak mau berjalan. Dan dia pikir bahwa sebentar lagi kakinya itu sudah tidak akan lagi bisa berfungsi. Ada kegentaran di sana dan itu ada di dalam alam pikirannya. Tetapi pemazmur dengan jujur mengatakan waktu aku baru berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Dan ditambah lagi apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Kalau tadi pikiran kaki goyang atau tidak yakin dengan kekuatan diri, merasa lemah, merasa tidak berdaya, dan itu semua berupa kebohongan, maka ditambah lagi bertambah banyak pikiran dalam batinku. Berarti pikiran yang harusnya tidak dipikirkan, dipikirkan. Pikiran yang harusnya adalah sesuatu yang sederhana dibuat menjadi begitu rumit. Atau sesuatu yang sebenarnya besar jadi malah dipandang kecil. Padahal itu penting untuk dipikirkan. Inilah akhirnya menjadi ada kebalikannya. Dan disitulah pikiran menjadi kacau. Inilah pikiran-pikiran yang saru dan keliru.
Saru karena tidak tampak dan tidak jelas, belum kelihatan tapi sudah dipikirkan. Sudah ketakutan dulu sebelum melangkah. Sudah cemas dulu sebelum berpikir untuk hari esok, sebelum menata dan merencanakan segala sesuatu. Tetapi pemazmur memberikan way out atau jalan keluar saat pikiran kita dipenuhi oleh pikiran-pikiran ketidakyakinan, kakiku goyang, atau bertambah banyak dan rumit pikiran dalam batin, maka ada way out-nya. Yaitu inilah sebenarnya yang disebut detoksifikasi pikiran. Untuk supaya pikiran kita, racun-racunnya ditangkal, maka kita butuh kasih setia Tuhan yang menyokong. Tidak bisa tidak karena Dia pencipta akal budi. Dia pencipta otak dan pikiran kita. Dialah yang sebenarnya mampu pula untuk mengubah pikiran-pikiran kita. Karenanya Roma mengatakan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Perubahan dimulai dari otak dan pikiran kita yang tadinya dipenuhi oleh toksin atau racun-racun yang mematikan semangat kita. Itu setelah didetoksifikasi atau racun itu ditangkal, maka kita akan mengalami perubahan itu karena budi kita sudah dibarui. Dan dikatakan lagi dalam Mazmur kembali, dikatakan bahwa penghiburan Tuhan menyenangkan jiwa. Saat pikiran sudah menjadi rumit, penuh dengan hal-hal yang sebenarnya kita tidak harusnya pikirkan di dalam batin ini, penghiburan Tuhan kita butuhkan. Jadi ada dua yang membuat detoks pikiran terjadi, yaitu kasih setia Tuhan yang menyokong dan penghiburan Tuhan yang menyenangkan jiwa. Inilah sebenarnya sumber dan cikal bakal, sekaligus bekal, modal untuk perubahan dalam hidup kita terjadi. Bermula dari pikiran. Ketika kakiku goyang, datang kepada Tuhan yang tidak pernah bergoyang. Kasih setianya, panjang sabarnya, kasih sayangnya, Dia selalu menyokong kita. Penghiburannya selalu menyenangkan jiwa kita. Karenanya biar kita boleh menyerahkan pikiran kita yang sudah diracuni oleh berbagai hal yang saru dan keliru itu, serahkan itu kepada Tuhan. Karena racun dalam pikiran kita, toksin dalam pikiran kita hanya bisa ditangkal oleh sokongan penghiburan dari Sang Pembaharu akal budi kita. Karena itu jangan sangkali kalau pikiran kita penuh racun-racun yang harusnya itu disingkirkan, didetoksifikasikan supaya tidak mengganggu hidup kita, tidak mencemaskan, tidak membuat kita gelisah dan bahkan takut untuk melangkah. Karena itu kita betapa pentingnya untuk mengakui tanpa menyangkali, saya butuh Tuhan memulihkan pikiran saya, membaharui akal budi saya, membuat saya bisa berbudi kembali dengan baik. Dan Dialah Sang Pembaharu akal budi, satu-satunya yang sanggup mengubah pikiran, hanya Tuhan. Karena itu betapa pentingnya untuk kita bersandar dan berserah kepada Dia, Sang Pembaharu akal budi itu. Seperti pemazmur yang mengakui kasih sayang Tuhan yang menyokong dan penghiburan Tuhan yang menyenangkan, itulah yang membuat pikiran kita menjadi bersih. Karenanya mari kita mendisiplin pikiran kita dengan datang memikirkan Tuhan dan juga memikirkan kasih setianya, memikirkan dan merenungkan penghiburannya, memikirkan dan merenungkan kasih sayang dan kekuatannya yang melebihi segala kekuatan kita yang begitu terbatas. Hari esok masih ada bila kita mau berjalan bersama dengan Sang Pemilik hari esok kita, yaitu Tuhan. Bersandarlah kepadanya, jangan takut melangkah. Ayo kita sama-sama lakukan detoks pikiranmu dengan datang kepada Tuhan yang selalu punya stok kasih sayang buat setiap kita. Minta Dia baharui akal budi kita dengan hal-hal yang baik, yang baru, yang menenangkan dan menenteramkan jiwa. Kasih-Nya selalu menghibur, menguatkan, menolong kita keluar dari hidup yang penuh dengan kebohongan menjadi hidup yang penuh dengan kebenaran. Kasih-Nya melindungi senantiasa. Amin.